itu kami dari siswa kawan ini ingin membuat dokumentasi tentang batik Trusmi yang ada di Kota Cirebon. Lanjut tonton ya. Sejarah batik Trusmi merupakan salah satu batik terkenal di Indonesia. Pusat kerajinan ini dapat kalian temui jika berkunjung ke kawasan Cirebon. Secara umum, ciri khas batik Trusmi dibagi ke dalam dua jenis. Motif pertama yaitu motif keraton yang diambil dari ornamen-ornamen keraton, baik dari unsur bangunan maupun benda-benda yang ada di sekitar keraton. Motif lainnya adalah motif pesisir yang menampilkan flora dan fauna, baik dari darat maupun laut, serta memilih warna-warna cerah. Perkembangan batik Trusmi terus melebarkan sayapnya dengan merambah beberapa unit bisnis baru. Di antaranya yaitu rental batik-batik Trusmi menghasilkan produk-produk batik khas Cirebon yang didistribusikan ke beberapa cabang toko batik Trusmi di 4 kota besar di Indonesia. Batik Trusmi pertama kali dikembangkan di Keraton Cirebon dengan pembinaan Kesultanan Kesepuhan dan Kanoman. Sedangkan batik pesisir muncul dari komunitas perdagangan dan nelayan. Batik kerajaan dicirikan oleh motif simbol kerajaan berdasarkan filosofi agama. Sedangkan batik pesisir lebih dinamis dan terbuka untuk tren saat ini. Tujuan objek wisata ini menyuguhkan berbagai macam kain batik yang khas dan pengunjung bisa mempelajari cara membuat batik di sanggar yang tersedia. Di pusat grosir ini, pengunjung bisa memilih kain batik dengan corak dan motif khasnya, mulai dari harga yang cukup terjangkau sampai dengan harga yang paling mahal pun tersedia di pusat grosir batik ini. Tak heran jika para wisatawan dari berbagai daerah menyempatkan diri untuk berbelanja kain batik dan kerajinan khas. Permisi Ibu, punten, boleh minta waktunya sebentar Bu ya buat wawancara. Jadi kami dari siswa-siswi SMK Wahidin mendapatkan tugas berupa jurnal dokumentasi digital berupa vlog. Jadi kami mau wawancara sedikit nih Bu tentang batik Trusmi ini. Jadi pertanyaan kami tentang bagaimana tanggapan Ibu tentang suasana batik Trusmi ini? Apakah suasananya enak atau gimana Bu? Enak sih, nyaman dibuat belanja, Oke, Bu. di luas milih barangnya. Oke. Terus untuk saran dan kritik Ibu tentang batik Trusmi gimana Bu? Udah bagus sih, mungkin dibanyakin lebih banyak model-model yang baru kali ya, gitu aja. Makasih ya Bu wawancaranya ya. Pak, maaf minta waktunya sebentar. Tanggapan Bapak tentang batik Trusmi ini gimana? Ya sebetulnya ini pertama kali saya kesini ya. Jadi ya kalau mau membandingkan perkembangan ya nggak bisa juga karena ini kan baru pertama kali. Tapi sebagai pengunjung pertama tempatnya enak sih. Petunjuknya jelas, layoutnya juga bagus, tertata dengan baik. Hanya mungkin yang agak kurang pengunjungnya aja pelayannya kurang tersebar. Kadang ada terkumpul di satu tempat, kita harus panggil dulu untuk nanya-nanya. Itu aja sih. Lalu kritik Bapak tentang batik Trusmi ini apa? Kalau dari kritik sih mungkin nggak banyak ya, cuma itu aja sih, pelayannya ditempatkan di spot-spot tertentu aja. Ya Pak, Mas, kami mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan tanggapan Mas tentang batik Trusmi itu seperti apa? Ya, menurut saya batik Trusmi cukup indah sih. Indah buat dipandang gitu. Jadi nyaman juga untuk dipakai. Nah, terus bagaimana kritik atau saran Mas tentang batik Trusmi itu? Lebih di apa ya, kayak
lebih di inovasi-inovasi yang barunya bareng. Kayak batik-batiknya alur-alur itunya tuh. Iya. Jadi kembangkan lagi lah. Motifnya. Motif-motifnya gitu. Itu aja sih. Saya dari siswa-siswi SMK Wedin ingin menanyakan tanggapan Ibu tentang batik Trusmi ini. Batik Trusmi ya? Batik Trusmi itu lumayan favorit lah, istilahnya lumayan viral di lingkungan khususnya Cirebon, Indramayu, Ciayu, Majakuning lah, sampai ke mancanegara juga. Suasananya nyaman, enak, itunya juga apa namanya, penerimaannya juga ramah. Kritik dan sarannya? Sarannya kalau kritik belum ada sih, belum ada, selama ini belum ada kritikan. Sarannya ya lebih itu aja, lebih baik lagi pelayanannya.